Pemirsa dan sahabat Excellent, kita lanjutkan perbincangan yang sangat menarik dengan Ibu Wulan Tilaar. Ibu, dalam menjalankan profesi Ibu sebagai seorang pengusaha wanita, tentu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Boleh diceritakan Ibu, tantangan apa saja sih Ibu yang Ibu pernah temukan? Tantangan yang terbesar untuk saya adalah bagaimana selain tadi menghadapi persaingan yang cukup dinamis dan cukup ketat sekarang ini, adalah bagaimana kita tetap eksis dengan produk yang sudah kita rintis selama ini dan bisa diterima dengan orang banyak, dengan masyarakat. Nah, memang salah satu menjawab tantangan tersebut adalah inovasi. Jadi inovasi yang terus-menerus secara konsisten kita lakukan setiap tahunnya, dan memang harus sesuai dengan apa yang menjadi demand masyarakat. Itu penting. Jadi kalau kita terus berinovasi sendiri tanpa memperhatikan apa yang diminati oleh konsumen, juga tidak akan ketemu gitu. Cuman bagaimana kita bisa mendengar atau menerima masukan, banyak sih ya metodenya, dengan FGD atau survei atau media, sosial media sekarang bisa kita pakai. Nah, itu kita bisa lebih link kepada konsumer kita untuk melakukan inovasi, sehingga effort dan usaha yang kita lakukan tuh bisa inline dengan apa yang lifestyle yang sekarang sedang atau yang memang sedang diperlukan oleh masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi itu sih salah satu tantangan terbesar. Walaupun memang dengan inovasi yang cukup kuat dan kita didukung memang dengan R&D department yang cukup solid, itu sangat membantu. Tetapi ya itu memang harus ada inline antara produk development dan juga demand dari pasar. Kurang lebih salah satunya itu. Ya. Apa yang Ibu lakukan untuk menjawab tantangan-tantangan itu, Ibu? Yang saya lakukan, memang saya memang lebih senang kalau misalnya itu mendengar langsung ya dari customer atau konsumen. Karena memang saat ini saya lebih banyak di spa dan juga di sekolah. Jadi suara konsumen itu buat saya adalah seperti suatu hal yang sangat berarti, yang berharga. Jadi saya membuka, salah satu yang saya lakukan adalah berinteraksi lewat Facebook dan sosial media, Facebook dan Twitter, dan situ saya bisa berinteraksi langsung dengan konsumen. Apa yang sebenarnya mereka harapkan, atau mungkin apa yang bisa kita improve untuk memperbaiki tingkat kepuasan atau mungkin ekspektasi mereka. Itu salah satunya. Dan kedua, mungkin saya banyak bernetwork juga dengan organisasi-organisasi atau badan-badan yang bergerak dalam internasional yang bergerak dalam bidang beauty, spa, yang karena memang related dengan apa yang saya geluti. Jadi seperti misalnya saya ikut aktif di Sidesco setiap tahunnya, itu untuk kongres atau untuk school meeting, sehingga bisa terus mengupdate informasi terkini tentang bagaimana mengembangkan usaha maupun juga standar dari lembaga pendidikan yang kita kelola. Jadi networking juga penting. Terus sesudah itu juga saya juga sudah mulai aktif untuk berkompetisi di arena internasional untuk spa. Dan juga untuk R&D kita juga sudah memasukkan tesis-tesis yang bisa di forum internasional, yang bisa membawa tadi kekayaan alam Indonesia menjadi suatu komoditi untuk kosmetik atau herbal kosmetik. Jadi tesis itu nanti bisa dipublish dan diakui oleh Science Forum Internasional. Jadi salah satu juga promoting Indonesian rich culture and heritage melalui science gitu. Salah satunya ya berbagai macam cara deh yang kita lakukan seperti itu. Ibu, siapa tokoh yang penting untuk Ibu dan mempengaruhi Ibu dalam menjalankan bisnis? Pertanyaan ini selalu muncul ya dalam berbagai macam wawancara, dan tokoh yang memang yang paling influential dalam hidup saya memang ibu saya sendiri, Ibu Martha Tilaar, karena memang beliau memang sejak kecil ya, kalau peribahasa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya ya, itu terjadi pada saya, karena saya selalu melihat beliau itu sebagai suatu sosok role model yang memang sangat konsisten gitu ya, dan apa yang beliau ucapkan itu beliau lakukan. Jadi she's a good role model sebagai pemacu dan memotivasi saya, juga menggeber saya untuk selalu menjadi orang yang lebih baik. Itu dari kecil. Tetapi ada juga tokoh idola yang saya juga senang,
Kalau ibu saya tuh yang lebih agresif, lebih dinamis dan memotivasi saya. Tetapi kalau tokoh yang satu lagi adalah Mother Teresa, yang kebetulan memang nama baptis saya adalah Teresa. Tapi di sini kalau Mother Teresa itu bumi dan langit ya. Kalau Ibu Martha mungkin yang lebih mengejar gitu kan, mengejar karir atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kesuksesan. Tetapi kalau Mother Teresa itu justru di opposite side. Jadi memang dia yang benar-benar down to earth dan tetap bagaimana membalance hidupnya, dia mendedikasikan hidupnya untuk orang lain, terutama orang lain yang memerlukan. Jadi saya rasa itu harus ada balance setiap orang ya, kalau menurut saya sih. Karena kalau kita hanya mengejar karir tapi tanpa ada yang holding you down, itu juga kita akan lupa dan hilaf dengan mudahnya. Jadi dua tokoh itulah yang menurut saya yang paling menginspirasi dalam hidup saya, ibu saya dan ibu Teresa. Dua-duanya ibu-ibu ya kebetulan. Ya itu sih yang sangat menginspirasi saya. Iya, dan itu terlihat ya. Ibu sangat down to earth dan sangat keibuan gitu ya. Dan memang dibutuhkan mungkin ya dalam bisnis seperti ini ya. Ibu, motivasi apa yang bisa selalu membuat Ibu semangat untuk menjalankan bisnis ini di tengah hiruk pikuknya kompetisi dan lain sebagainya, Ibu? Salah satu hal yang selalu diingatkan sama ibu saya, waktu itu saya masih di Amerika, waktu itu saya masih ingat banget, dia bilang segala sesuatu sudah ibaratnya pondasi itu sudah diletakkan. Tinggal bagaimana Anda melihat pondasi ini dan membangunnya kembali lebih besar. Tetapi untuk mencari pekerjaan itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Tetapi bila seseorang bisa menciptakan pekerjaan untuk orang lain, itu akan lebih bermakna. Jadi itu suatu hal yang ibu saya bilang itu tidak bisa kepuasannya itu tidak ada taranya gitu. Jadi sayang gitu kalau misalnya kamu tuh tidak mau untuk pulang dan meneruskan usaha keluarga ini gitu loh. Jadi saya rasa sih benar juga, karena it's like a snowball effect ya. Begitu kita menciptakan lapangan kerja, bukan hanya orang itu saja yang sejahtera, tetapi keluarganya, orang tuanya, mungkin tetangganya gitu ya. Jadi dan Indonesia masih perlu banyak orang-orang yang seperti ini gitu ya. Jadi saya rasa yaitu salah satu motivasi saya bekerja bukan untuk keluarga saya sendiri gitu ya, tetapi untuk banyak orang yang sekarang mungkin kurang lebih 4.000 pekerjaannya yang bergantung dalam dan bernaung dalam Martha Tilaar Group. Jadi saya rasa itu yang harus keep me motivated ya. Kalau enggak bagaimana gitu kan, mereka pasti juga akan kehilangan pekerjaan dan kesejahteraannya juga mungkin bisa menurun atau bahkan hilang gitu. Jadi itu hal yang membuat saya keep on track. Pasti Ibu masih memiliki impian-impian yang belum terwujud. Apa sih rencana ke depan dan impian apa yang masih harus dirampungkan? Impiannya pasti banyak, tapi kan harus fokus gitu. Jadi memang saat ini generasi kedua dari Martha Tilaar dan saya sendiri juga masih banyak harus belajar dan harus lebih maju lagi untuk mengembangkan bisnis ini. Tadi sebenarnya bringing local wisdom to go global is not easy ya, karena dari keterbatasan yang kita miliki ya, apapun itu juga mempengaruhi bagaimana kita going to the next step. Jadi memang saya sih pengennya produk Indonesia atau spa Indonesia itu bisa eksis ya misalnya di Amerika gitu ya, di Fifth Avenue gitu kan, karena sekarang banyak justru orang luar yang mengklaim atau mengambil ya lulur kita, boreh kita gitu, tapi mereka jual dengan harga yang fantastis tetapi tidak terlalu otentik gitu konsepnya, mungkin sudah mereka adjust sendiri, sehingga kadang-kadang itu miris ya. Kita sebagai yang punyanya gitu ya, misalnya batik kah atau misalnya tadi lulur dan boreh, kita sendiri punya tapi kita tidak pernah bisa membawanya sebagai orang Indonesia ke luar negeri as Indonesian gitu. Selalu orang lain, orang luar yang bisa mengklaim dan mereka bisa berhasil dengan itu gitu. Jadi kadang-kadang miris juga sih. Sebenarnya bukan kadang-kadang ya, memang miris gitu. Saya kadang-kadang memang juga suka harusnya itu kita gitu loh. Cuman kenapa kita belum bisa sampai situ? Jadi tantangannya dan harapannya sih kalau bisa kita benar-benar bisa mendunia, itu adalah salah satu yang terbesar
untuk kita generasi kedua bisa mewujudkannya. Itu yang fokus saya. Tetapi kalau saya sendiri, saya sebenarnya suka sesuatu yang berbau domestik. Saya pengen punya toko kecil sebenarnya. Toko kecil tapi memang yang mengangkat kain-kain Indonesia, tetapi dijadikan seperti home furnishing. Jadi misalnya untuk interior, untuk makan, meja makan, jadi kayak untuk entertaining guest kayak gitu, tapi mengangkat kain-kain Indonesia dan itu bisa dimodernisasi. Jadi kalau itu bisa, ya itu nantinya itu toko-toko itu impian saya pribadi ya. Cuman itu masih jauh karena saya harus fokus untuk mengembangkan Martha Tilaar Group ini sendiri. Ibu, perbincangan yang sangat luar biasa dan saya pikir apa yang Ibu sudah mulai sekarang ini akan bisa terus dikembangkan ya Bu ya, dan dengan bringing local wisdom go global, dan semoga impian-impian Ibu tadi juga bisa terwujud ya. Dan kebetulan Ibu tokoh idola Ibu Mother Teresa, saya juga tokoh idolanya Mother Teresa. Sama-sama gitu. Ibu, saya doakan semoga semua proses mengembangkan dan membesarkan Martha Tilaar Group dapat cepat terwujud, Ibu ya. Terima kasih. Atas waktu dan kesempatannya. Ya. Pemirsa dan sahabat Excellent, tidak terasa 60 menit sudah saya berbincang dengan pengusaha wanita yang sangat sukses, yaitu Ibu Wulan Tilaar. Semoga perbincangan kita kali ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk Anda semua untuk mengembangkan dan membesarkan bisnis Anda lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Saya, Eli Sutrisna, dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Strive for Excellence!